Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Asfihani dari Tadris Kimia 5A, ingin mempresentasikan tentang analisis 10 jurnal dengan tema Sains dalam Al-Quran. Baik, langsung saja untuk jurnal yang pertama dengan judul Manusia Menurut Konsep Al-Quran dan Sains. Identitas jurnal dari Journal of Natural Science and Integration dengan PISSN 26204967, EISSN 26205092, volume 1 nomor 1 April 2018, halaman 78-94, penulis Ika Kurniawati dan Nur Hasanah Bahtiar. Dengan rumusan masalah, bagaimana konsep manusia dalam perspektif Al-Quran, saintis Muslim dan saintis Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian literatur atau yang dikenal dengan liberal research. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan membuat analisis sumber data penelitian ini berupa Al-Quran, kitab tafsir, dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan sejarah perkembangan manusia baik dari perspektif Islam maupun sains. Kemudian hasilnya ialah pertama, Al-Quran sebagai sumber ilmu telah menggambarkan bagaimana hakikat kemanusiaan mulai dari awal penciptaan manusia. Kemudian yang kedua, manusia dalam perspektif saintis Muslim memperkuat dan membuktikan kesesuaian antara konsep Al-Quran dan konsep ilmu pengetahuan. Yang ketiga, konsep manusia dalam perspektif sains Barat meniadakan unsur sang pencipta dalam proses keberadaan manusia. Konsep ini semakin melemah dan mendapat banyak bantahan dari berbagai pihak. Kemudian untuk jurnal yang kedua berjudul Pengembangan Modul Berbasis SETS atau Science Environment Technology Society Terintegrasi Nilai Islam dan di SMAI Surabaya pada materi Ikatan Kimia. Dengan identitas jurnal, nama jurnal yaitu Jurnal Pendidikan nomor 2 volume 1 tahun 2017, halaman 57-62, EISSN 2527-6891, penulis Sri Mulyani dan Muhammad Sikuri. Dengan rumusan masalah, apakah modul kimia berbasis SETS terintegrasi nilai Islam dapat meningkatkan karakter dan hasil belajar siswa? Kemudian penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan atau Research and Development yang biasa disebut dengan R&D, menggunakan teknik random sampling dengan didahului uji prasyarat pengambilan sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis data secara deskriptif kualitatif. Untuk hasilnya, pertama, pengembangan modul kimia berbasis SETS terintegrasi nilai Islam dilakukan dengan menggunakan langkah pengembangan yang dikemukakan oleh Bock and Gall pada tahun 1983 sampai pada tahap ke-9. Kedua, pengembangan modul kimia berbasis inquiry terbimbing yang disertai ayat-ayat Al-Quran dan hadis dapat dikatakan sangat baik ditinjau dari aspek materi, yaitu 85,9%, penyajian 85,8%, bahasa 85,4%, dan kegrafisan 86,03%. Persentase tersebut didapatkan berdasarkan penilaian dari para validator, sehingga dapat disimpulkan bahwa modul yang dikembangkan dikatakan sangat baik untuk digunakan dalam pembelajaran kimia. Ketiga, pengembangan modul kimia berbasis SETS terintegrasi nilai Islam yang dikembangkan efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar para siswa. Hal tersebut dilihat dari hasil uji efektivitas yang mana lebih rendah dari taraf signifikasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar menggunakan modul kimia berbasis SETS terintegrasi nilai Islam lebih baik dari pembelajaran konvensional. Kemudian jurnal ketiga dengan judul Bahan Ajar IPA Terpadu Tipe Integrate berbasis komplementasi ayat-ayat Al-Quran. Dengan identitas jurnal dari UNES Basic Education Journal tahun 2018, halaman 57-62, NISSN 22526935, penulis Maulana Ihwanuddin dan Budi Astuti juga Agus Yulianto. Dengan rumusan masalah, apakah bahan ajar IPA terpadu tipe integrate berbasis komplementasi ayat-ayat Al-Quran dapat meningkatkan karakter peserta didik dan bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik? Metode yang digunakan ialah metode penelitian dan pengembangan Research and Development atau R&D.
penilaian uji validitas dan respon peserta didik menggunakan lembar angket menggunakan skala Likert, sedangkan pada uji keterbacaan menggunakan uji tes rumpang. Pada tahap ini, uji lapangan dibagi menjadi dua jenis tahap uji, yaitu uji coba skala kecil dan uji coba skala besar. Hasilnya ialah bahan ajar IPA terpadu tipe integrated berbasis komplementasi ayat Al-Quran, sangat valid dan mudah dipahami dari segi keterbacaan sehingga sangat layak digunakan dalam proses pembelajaran. Bahan ajar juga mudah digunakan oleh peserta didik. Hal ini ditandai dengan respon dari peserta didik yang memiliki kriteria baik, sehingga bahan ajar dapat dikatakan praktis untuk digunakan oleh peserta didik secara mandiri atau dalam pembelajaran di kelas. Kemudian jurnal keempat ialah dengan judul Instrumen Tes Islam Kimia dalam kurung etik untuk mendeteksi pemahaman level mikroskopis materi air dengan identitas jurnal Journal of Chemistry Education Research volume 1 nomor 1 Juni 2017 ISSN 2549-1644 dengan penulis Asiwidi Wisudawati. Dengan rumusan masalah, bagaimana pemahaman konsep level mikroskopis peserta didik di pondok pesantren dan sikap spiritual diukur dengan instrumen tes Islam kimia atau ITIK. Dengan metode desain eksperimen merupakan bagian dari metode penelitian pengembangan research and development atau R&D menggunakan instrumen tes desain eksperimen yang digunakan untuk implementasi atau uji coba lapangan dengan mode single one shot case study. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen validasi untuk produk yang diisi oleh expert. Dengan hasil implementasi instrumen ITIK diperoleh pemahaman konsep atom dan molekul pada tema perubahan wujud air pada tingkat mikroskopis tergolong rendah dengan presentasi peserta didik yang berhasil menjawab benar dengan alasan benar 0, 1, 2, 3, 4, 6 butir tes berturut-turut adalah 35%, 41%, 17%, 4%, 2%, dan 1%. Sikap spiritual sebagai efek pengiring dan instrumen tes Islam kimia menunjukkan kategori yang tinggi dengan presentasi jumlah peserta didik yang memiliki yakin setiap butir soalnya adalah 62,8% dari keseluruhan responden. Hasil dari analisis butir soal menunjukkan butir soal yang dikembangkan tergolong soal sukar dan sedang dan memiliki daya pembeda berada pada rentang jelek sampai baik. Butir soal dengan kategori daya pembeda jelek dan akan dilakukan revisi pada proses penelitian lebih lanjut. Kemudian untuk jurnal kelima dengan judul Analisis Integrasi Keislaman pada Materi Kimia Pangan dengan identitas jurnal Tadris Kimia 4.2 Desember 2019 ISSN 25279637 online ISSN 25276816 yang ditulis oleh Ghosyatul Hasanah Siti Suryaningsih dan Dila Fairusi dengan rumusan masalah bagaimana hubungan antara sains dan Al-Quran dalam materi kimia pangan. Metode yang digunakan adalah research and development dengan menggunakan 4-step teaching material development. Objek penelitian ini adalah materi kimia pangan terintegrasi Islam. Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif berupa hasil validasi ahli pada kumpulan materi seleksi, hasil validasi ahli pada kumpulan materi strukturisasi. Kemudian data kuantitatif berupa jumlah jawaban besar responden pada tahap identifikasi konsep sulit. Dengan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa analisis integrasi keislaman pada pokok bahasan karbohidrat, protein, dan lipid menghasilkan 10 konsep berintegrasi keislaman meliputi sumber karbohidrat dan protein serta manfaat karbohidrat, protein, dan lipid berupa gandum, kurma, madu, daging, susu, dan minyak zaitun. Integrasi dilakukan dengan memfokuskan ayat-ayat qauliyah agar telah teruji kevalidan sumbernya. Kemudian didapatkan respon dari validator bahwa setiap konsep yang diintegrasikan sudah sesuai dengan konten keislaman baik dari segi isi materi maupun ayat dan hadis yang digunakan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa materi kimia dapat diintegrasikan dengan konten keislaman sesuai dengan visi universitas.
sehingga dapat dilaksanakan pembelajaran sains khususnya kimia yang berintegrasi keislaman. Berdasarkan uji karakterisasi disimpulkan bahwa hasil rata-rata 90%. Hal ini menunjukkan bahwa konsep yang telah diintegrasikan memiliki kriteria mudah dengan tingkat kepahaman yang tinggi dan layak untuk disampaikan atau dibaca oleh mahasiswa. Kemudian untuk jurnal ke-6 dengan judul pengintegrasian materi struktur atom pada mata pembelajaran kimia berbasis nilai-nilai Qur'ani. Dengan identitas jurnal Pancasakti Science Education Journal PSIJ volume 3 nomor 2 Oktober 2018 halaman 99 sampai 108, ISSN 2528 sampai 6714, ISSN online 25410628 dengan penulis Danu Kisworo dan Dewiantika Azizah. Dengan rumusan masalah, bagaimana pengintegrasian materi struktur atom berbasis nilai-nilai Quran. Yang kedua, bagaimana model pengintegrasian materi struktur dan atom berbasis nilai-nilai Quran. Dengan metode penelitian deskriptif, metode pengumpulan data melalui meliputi metode dokumentasi dan hasil validasi. Dengan hasil pengintegrasian materi struktur atom berbasis nilai-nilai Al-Quran dilakukan dengan melihat terjemah ayat Al-Quran yang membahas materi-materi struktur dan berdasarkan karakteristik keilmuannya. Keilmuan kimia menjawab bahasan struktur atom dalam Al-Quran yang bersifat abstrak menjadi sesuatu yang mudah dipahami. Model pengintegrasian digunakan untuk mengintegrasi materi struktur atom berbasis nilai-nilai Quran dengan memasukkan ayat-ayat Al-Quran dan perhitungan numerik baik jumlah ayat, nomor surat maupun nomor juz dalam setiap subbab materi kimia. Kemudian jurnal ke-7 pengembangan buku ajar kimia berbasis keimanan untuk MA dan SMA IT. Dengan identitas jurnal Pendidikan Kimia volume 8 nomor 2 tahun 2019 halaman 306 sampai 312, ISSN 2379995 dengan penulis Indika Tio Firmansyah, Elvi Susanti dan Sulistyo Saputro. Dengan rumusan masalah, bagaimana proses pengembangan buku ajar kimia yang berbasis keimanan dalam menjawab permasalahan dalam mencapai tujuan pendidikan. Metode yang digunakan ialah Research and Development atau R&D mengikuti langkah Brook and Gall menggunakan teknik random sampling. Jenis data yang diperoleh adalah data kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari jurnal ini ialah buku ajar berbasis keimanan telah dikembangkan dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap menurut Brook and Gall dengan sedikit memodifikasi pada tahap uji kelayakan produk. Nilai keimanan yang menjadi poin penting dalam pengembangan buku ajar ini diadaptasi dari indikator nilai keimanan yang disesuaikan oleh zaman. Nilai keimanan yang diimplementasikan dalam buku ajar ini adalah 1. Menyebutkan asma Allah ke dalam kalimat yang dianggap tidak mengakui eksistensinya dalam pengaturan objek di materi kimia. 2. Menghubungkan temuan ilmiah dalam kimia dengan ayat Al-Quran dan hadis yang terkait. 3. Mencantumkan amalan yang terkait dengan materi setelah mempelajarinya. 4. Mencantumkan ilmuwan muslim yang berpengaruh di bidang kimia. Dan 5. Mencantumkan adab-adab dalam menuntut ilmu kimia. Indikator nilai keimanan tersebut diimplementasi dalam body text maupun filter buku. Hasil uji kelayakan buku ajar berbasis keimanan menunjukkan bahwa buku ajar tersebut layak digunakan dalam proses pembelajaran di MA maupun SMA IT dengan predikat bagus. Selanjutnya jurnal 8 dengan judul Dasar Integrasi Ilmu dalam Al-Quran dengan identitas jurnal Al-Hikmah Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan volume 16 nomor 1 April 2019 PISSN 141253882 EISSN 25982168 dengan penulis Firdaus. Rumusan masalah, apakah integrasi keilmuan dapat mengembangkan evaluasi ilmu, yaitu mentauhidkan Allah dan peranan akhlak dan nilai dalam diri orang-orang yang menuntut ilmu tersebut. Dengan metode penelitian deskriptif, metode pengumpulan data meliputi metode dokumentasi dan validasi data. Untuk hasil, konsep integrasi ilmu memiliki suatu tujuan utama, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Integrasi ilmu diharapkan dapat menghilangkan paham-paham sekularisme yang telah mengganti umat Islam dari segala aspek. Lebih dari itu, integrasi ilmu juga akan mengembalikan hakikat utama dari ilmu pengetahuan tersebut. Hilangnya esensi dalam diri ilmu pengetahuan tersebut
membawa kita semakin jauh dari nilai-nilai keislaman dari segala aspek, sehingga ilmu pengetahuan tersebut tidak dijadikan suatu alat untuk memahami kebenaran dan kekuasaan Allah. Bahkan sebaliknya, ilmu pengetahuan tersebut dijadikan alat dalam rangka penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jurnal 9, Integrasi Pendidikan Agama Islam dengan Sains dan Teknologi. Identitas jurnal edisi Agustus 2014 volume 8 nomor 2 ISSN 19798911 dengan penulis Ahmad Rusdiana. Rumusan masalah: bagaimana melakukan integrasi antara sains dan agama melalui pendidikan agama Islam, dan integrasi seperti apa yang dapat dilakukan. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data meliputi metode dokumentasi dan validasi data. Hasilnya ialah dengan integrasi pendidikan agama Islam dengan sains dan teknologi diharapkan pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami, sehingga dalam tujuan pendidikan agama Islam dalam mengarahkan peserta didik untuk mengamalkan, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu kitab Al-Quran dan Al-Hadis melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman dapat terlaksana. Kemudian jurnal ke-10 dengan judul Integrasi Agama Islam dan Ilmu Sains dalam Pembelajaran dengan identitas jurnal Manca Wahana, Jurnal Studi Islam volume 15 nomor 1 April 2020 ISSN 2579131 dengan penulis Muhammad Sulaiman. Rumusan masalah: bagaimana integritas agama dan sains dapat disatukan tanpa menghilangkan identitas dari masing-masing kedua entitas tersebut. Dengan metode penelitian deskriptif, metode pengumpulan data meliputi metode dokumentasi dan validasi data. Dengan hasil antara sains dan agama memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Secara epistemologi, hubungan keduanya jangan dipahami sebagai suatu konflik, tetapi sebaliknya harus dipahami sebagai suatu totalitas sistem yang mana antara yang satu dengan yang lain sama-sama memberikan sumbangan atau saling melengkapi. Perkembangan sains memerlukan sandaran agama agar pertumbuhannya tidak berakhir dengan bencana. Al-Quran dengan kebenaran-kebenarannya perlu dikomparasikan dengan sains agar secara ilmiah dapat dibuktikan dan dihadapkan dengan metodologi keilmuan. Integrasi sains dan agama akan menghasilkan ilmu pengetahuan tersendiri sekaligus didukung oleh kebenaran empiris dan rasional sebagai tolak ukur utama kebenaran ilmiah. Manusia dikaruniai akal dan berbagai fakta empiris sebagai wahana untuk memahami kebenaran dari Allah. Perpaduan antara kebenaran wahyu dan kebenaran ilmiah menghasilkan keilmuan yang sangat akurat. Sains dan agama tidak dapat dipisahkan, apalagi dipertimbangkan. Untuk sintesis jurnal, kesimpulan dari seluruh jurnal tersebut ialah Al-Quran sebagai sumber ilmu telah menggambarkan bagaimana hakikat manusia, mulai dari asal-usul penciptaan manusia dalam perspektif saintis Muslim memperkuat dan membuktikan kesesuaian antara konsep Al-Quran dan konsep ilmu pengetahuan. Konsep manusia dalam perspektif sains Barat meniadakan unsur sang pencipta dalam proses keberadaan manusia. Kemudian pengembangan modul kimia berbasis inquiry terbimbing yang disertai ayat Al-Quran dan hadis dapat dikatakan sangat baik. Ditinjau dari aspek materi 85,9%, penyajian 85,8%, bahasa 85,4%, dan kegrafisan 86,03%. Persentase tersebut didapatkan berdasarkan penilaian daripada validator, sehingga dapat disimpulkan bahwa modul yang dikembangkan dikatakan sangat baik untuk digunakan dalam pembelajaran kimia. Kemudian konsep integrasi ilmu memiliki suatu tujuan utama, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Integrasi ilmu diharapkan dapat menghilangkan paham-paham sekularisme yang telah menggerogoti umat Islam dari segala aspek. Lebih dari itu, integrasi ilmu juga mengembalikan hakikat utama dari ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian untuk usulan rencana penelitian, yaitu judulnya Perkembangan Modul Kimia Berintegrasi Islam dalam Meningkatkan Karakter Siswa pada Materi Termokimia. Rumusan masalahnya: bagaimana pengaruh perkembangan modul kimia berintegrasi Islam dalam meningkatkan karakter siswa pada materi termokimia, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh perkembangan modul kimia berintegrasi Islam dalam meningkatkan karakter siswa pada materi termokimia. Teori yang akan dikaji ialah teori yang
teori yang berkaitan tentang materi termokimia, kajian Islam dalam materi termokimia, dan pengintegrasian materi termokimia dalam Islam dengan metode penelitian menggunakan metode pengembangan Research and Development atau R&D dengan teknik pengumpulan data menggunakan tes dan angket. Untuk instrumen penelitian yang digunakan adalah tes esai dan lembar angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas untuk mengetahui apakah perkembangan modul kimia tersebut sudah efektif atau belum. Mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.